Di dalam mazhab Imam Syafi'i menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Bukan mahram itu adalah yang boleh dinikahi. Biarpun dinikahi, yang boleh dinikahi itu adalah bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram batal wudu. Tentunya dengan syarat 5 ya. Ada pelapisnya di bagian kulit ya, syaratnya 5. Perempuan batal wudu menyentuh perempuan itu adalah syaratnya 5. Laki perempuan. Kemudian sudah sama-sama batas dewasa. Yang ketiga tidak ada pembatasnya biarpun tipis. Kalau ada pembatasnya maka tidak membatalkan lagi. Yang keempat adalah tidak digigi sama rambut sama kuku. Jadi kalau Anda nyentuh rambut nggak batal. Ya. Kemudian di sini adalah lawan jenis. Perempuan dan perempuan tidak batal. Maka ini membatalkan wudu, termasuk orang yang semula adalah orang lain batal wudu, kalau dinikahi jadi istrinya tetap batal wudu. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian di dalam mazhab Imam Malik mengatakan tidak batal kecuali dibandingkan dengan syahwat. Lu mazhab Malik ada hujahnya? Ada dong. Mazhab Syafi'i juga ada hujahnya. Mazhab Malik hujahnya apa? Tentang kisah Rasulullah keluar mencium kening Siti Aisyah. Baik. Dan ternyata Imam Syafi'i apa tidak tahu hadis ini? Tahu, tapi Imam Syafi'i menganggap hadis itu tidak sah. Hadis tidak benar. Sehingga mazhab Malik yang mengatakan hadis itu benar mengambil mazhab pendapat ini. Dan ternyata menurut mazhab Malik pun juga hadis ini dianggap, sebagian ulama Maliknya mengatakan sama-sama lemah hadis ini. Tapi mazhab Malik punya hujah yang kuat menurut mazhab Malik selain daripada hadis ini. Hadis ini banyak, hadis ini anggap saja hadis yang dipinggirkan. Kisah mencium. Karena mencium berarti menyentuh Siti Aisyah lalu Nabi tidak wudu. Ini diambil oleh mazhab Malik. Sebagian mazhab Malik pun mengatakan hadis ini juga tidak kuat. Baik, ada satu hadis sahih tentang Rasulullah, Bukhari meriwayatkan dan yang lainnya. Rasulullah itu kalau sholat itu sholat kamar Nabi kan kecil. Siti Aisyah itu mu'taridatun, itu melintang di tempat sujudnya Nabi. Jadi kalau Nabi sujud itu langsung oleh Nabi kakinya dilipat. Kalau Nabi berdiri manjang lagi kakinya Siti Aisyah. Kalau nanti Nabi sujud dilipat. Ini hadis sahih, riwayat di hadis sahih. Baik. Loh, bagaimana dengan hadis ini? Apa Imam Syafi'i nggak tahu? Oh, Imam Syafi'i tahu. Coba ini. Imam Syafi'i tahu. Lalu kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil? Nah, Imam Syafi'i juga punya rambu-rambu untuk mengambil satu hadis. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i dalam Al-Quran, ulamastumun nisa'a. Ulamastumun nisa', lamasa ini diartikan oleh Imam Syafi'i bersentuhan. Bukan diartikan bersenggama. Jadi bersentuhan dalam Al-Quran. Sementara madhab Hanafi mengatakan ini bersenggama. Imam Syafi'i mengatakan, madhab Syafi'i, oh ini bukan bersenggama. Kenapa? Karena ada satu riwayat tentang laki-laki yang berzina, kisah Ma'is dan yang lain berkata bahwasanya halaktu ya Rasulullah qad zanaitu. Maksudnya, aku hancur, aku telah berzina Rasulullah. Tohirni, sucikan aku. Kemudian Nabi mengatakan apa? La'allaka lamasta. Mungkin kamu masih bersentuhan loh. Coba. Kalau lamasa artinya bersenggama, Nabi gak akan bertanya la'allaka lamasta. Tapi Nabi bertanyanya, mungkin kamu masih bersentuhan saja. Tidak, kami melakukan ya Rasulullah, baru ningkat. La'allaka qabbalta, mungkin nyium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak, saya melakukan lalu. Berarti apa? Ada 4 martabat. Yang pertama lamasa. Dalam hadis lamasa artinya bersentuhan tangan. Baik. Madhab Hanafi pakai hujah tadi bahwasanya atau Maliki melintangnya Nabi. Lamasa artinya bisa saja bersentuhan, mungkin. Bagi yang mengatakan lamasa artinya bisa bersentuhan dan artinya bisa bersenggama. Baik, oke. Kalau madhab Syafi'i artinya bersentuhan. Tapi madhab yang lain diartikan senggama. Dan memberi makna senggama tentu ada sebabnya. Kenapa madhab Hanafi mengatakan itu bersenggama? Karena apa? Ada hadis sahih Nabi bersentuhan menurut dia, menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi ini ada Nabi menyentuh tapi ternyata Nabi tetap melakukan sholat, yaitu hadis sahih tadi. Baik, apakah itu benar Nabi menyentuh atau tidak? Yang sahih ini Nabi sholat, kemudian Siti Aisyah melintang, kemudian kakinya kemudian dilipat waktu sujud. Setelah Nabi berdiri kakinya melintang lagi. Dan ini terjadi berulang-ulang. Baik, hadis ini sahih menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab yang lainnya sahih. Baik,
Lalu bagaimana mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i kok menolak hadis ini? Bukan hadis mencium tadi, mencium sudah dipinggirkan, bukan hadis mencium, tapi hadis tentang ini, hadis sahih melintangnya Siti Aisyah waktu Nabi Muhammad sholat. Jawabannya mazhab Syafi'i. Dalam dalil itu, saya punya Quran sudah jelas tadi. Biarpun Quran punya makna sini-sini menurut yang lainnya, tapi menurut mazhab Syafi'i, Quran tadi mengatakan bersentuhan. Tapi ya Imam Syafi'i ini nyentuh ini. Nabi tidur megang kaki Siti Aisyah yang melintang, tapi tetap sholat, berarti kan nggak batal wudhunya. Baik, Imam Syafi'i punya kaidah, bukan main-main. Semua dalil idza tatarraqa alaihi ihtimal saqata anhu istidlal. Kalau dalil itu masih mungkin begini mungkin begitu, nggak dipakai dalil oleh Nabi Muhammad. Baik, sekarang pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad melintang, Siti Aisyah melintang, pertanyaannya adalah satu, itu di musim panas atau musim dingin? Belum jelas, karena Nabi hanya menyingkirkan kaki Siti Aisyah. Kemudian yang kedua, Siti Aisyah pakai selimut atau tidak? Pakai selimut atau tidak? Jawabannya mungkin pakai selimut, mungkin tidak pakai selimut. Umumnya kalau Anda tidur pakai selimut tidak? Umumnya pakai selimut. Ya enggak? Apalagi musim dingin. Berarti ini mungkin kalau musim dingin nggak pakai selimut mati. Kalau musim dingin nggak pakai selimut mah, sekarang tidak ada yang bisa menentukan musim dingin atau musim panas, nggak tentu. Berarti mungkin musim dingin, mungkin musim baik. Kalau musim dingin menjadi pasti kalau pakai selimut. Kalau musim panas saja ada mungkin, karena ada orang nggak nyaman takut tersingkap auratnya, kan begitu, sehingga kakinya ditutup. Ada atau tidak? Berarti ini mungkin sekali pakai selimut. Berarti selagi mungkin pakai selimut, mungkin pakai tidak, berarti bukan berarti Nabi Muhammad nyentuh langsung bersentuhan kulit. Berarti hadis ini dipinggirkan bukan karena hadis ini tidak sahih, karena hadis ini mungkin begini mungkin begitu, dipinggirkan. Maka yang berlaku bagi mazhab Syafi'i adalah ayat saja, sehingga menyentuh istri tetap batal wudu. Itu kan mazhab Syafi'i gitu. Kemudian mazhab yang lainnya, imam besar mazhab Malik mengatakan tidak batal. Ini adalah madhab besar. Madhab Hanafi mengatakan tidak batal. Ini urusan madhab Hanafi, ulama besar. Tapi kita hanya menjelaskan madhab Syafi'i. Jadi istri Anda tetap batal wudu. Istri Anda batal wudu. Kemudian nanti di saat-saat tertentu. Tapi batal itu adalah itu saja. Kalau lagi pengen nyentuh istrinya nggak betah ya, pegang kepalanya saja. Asalkan kepalanya tidak botak. Pokoknya rambut, ada rambutnya, ke gigimu saja. Gigi, megang kuku nggak batal ya. Ini pembahasan para ulama. Maksud kami ingin jelaskan perbedaan ulama itu. Jangan Anda mencaci deh. Madhab Syafi'i jelas. Tidak usah mengatakan madhab Syafi'i salah atau menyentuh perempuan batal, goblok. Nggak boleh begitu. Lihat hujahnya Imam Syafi'i hebat. Hujah Imam Malik juga hebat. Hanafi juga hebat. Mereka ulama-ulama besar. Ini perbedaan di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dengan suami batal setelah wudhu, mazhab Syafi'i batal. Oh, suami istri kan mahram. Mahramnya mahram karena nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu dengan adik nggak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu. Saya nggak bersahwat nengok istri saya, Pak Ustadz. Nengok istri orang baru saya bersahwat. Bedakan mahram karena musaharah, karena nikah, dengan mahram karena nasab, dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu, dengan bibi, adik ibu, kakak ibu. Itu mahramnya mahram muabbad sampai mati. Dengan istri ini kan karena nikah. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i batal. Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja, dia salaman sama istrinya? Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersahwat batal, nggak bersahwat nggak batal. Dan cara wuduknya Muhammadiyah pakai cara Maliki, yang airnya bukan seperti cara Syafi'i. Cara Syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah, ambil air. Habis itu ambil air lagi untuk telinga. Nah itu kalau Maliki enggak, itu yang dipakai Muhammadiyah. Semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga. Basah. Satu kali. Cara wuduknya cara wuduk Maliki, batalnya juga
cara batal Maliki. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i, tapi saya enggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab Maliki. Apakah hukum menahan angin saat sholat? Hukum nahan kentutnya itu makruh, sholatnya sah. Hukum nahannya itu makruh, sholatnya tetap sah. Tapi kalau antum sopnya di belakang, ya lepaskan aja. Daripada antum tahan sampai 4 rakaat loh. Orang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah. Ente enggak? Alhamdulillah. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Pak Baha, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal gitu. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu ya. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain, makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabiyah, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru, membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Alasannya kalau kata pakar-pakar Kuwaitar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Terus, wah iya ya, enggak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasihin. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal wudunya jika secara tidak sengaja seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Apakah batal wudunya jika seorang suami kan, yang telah berwudu tidak sengaja bersentuhan dengan istrinya? Baik teman-teman sekalian, dalam persoalan ini kita akan bagi pada 2 bagian. Bagian pertama tentang sentuhan. Ya. Yang paling penting kita harus ketahui dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan apakah muncul atau tidak. Ini keterangan yang pertama. Jadi baik itu yang Anda maksudkan misalnya sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, maka bagian pertama kriterianya apakah ada syahwat muncul atau tidak. Ya, jadi kalaupun misalnya mohon maaf Anda tidak sengaja bersentuhan, tapi saat bersentuhan tiba-tiba muncul syahwat di situ, ya, kemudian ya menggerakkan keadaan diri Anda, ya bahkan misalnya sampai keluar sesuatu, kan, dari hal yang telah diketahui, maka di situ jelas membatalkan keadaan wudunya. Tapi sebaliknya, sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar, dan bukan karena sengaja kebiasaan untuk menyentuh misalnya, ya, maka dalam hal ini bahkan tidak membatalkan wudu. Bisa tidak membatalkan wudu. Kita ambil misalnya contoh, Rasulullah SAW pernah beliau menunaikan sholat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, ya Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah SAW tengah menunaikan sholat, dan jelas tidak mungkin sholat seseorang ditunaikan kecuali dalam keadaan berwudu, jelas ya. Ketika beliau sedang sholat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau, ya, menyentuh kakinya, sampai tersadar kemudian terbangun, dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Ya, hadisnya sangat populer, Anda bisa temukan di Al-Bukhari dengan turunan hadisnya dari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012. Sampai di situ kemudian beliau mengisahkan tentang keadaan sifat sholat Nabi kepada beberapa sahabat yang bertanya, di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka bertanya, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Shalli arba'an,
thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau beliau salat di rumah saya, salatnya 4 rakaat, 3 rakaat. Tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagaimana bagusnya bacaannya, karena sulit untuk diikuti. Ya, bagaimana bisa tahu keadaan ini? Karena pernah tadi beliau terbangun, tangannya menyentuh kaki Nabi yang tengah menunaikan salat. Ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan salatnya, tapi diteruskan oleh beliau. Teruskan sampai dengan selesainya, sampai dengan tuntasnya. Baik, maka para ulama hadis di sini memberikan pandangan, termasuk ulama fiqih, dalam keadaan-keadaan tertentu, sentuhan bahkan yang terjadi, gitu kan? Sentuhan bahkan yang terjadi, dan nanti akan Anda lihat juga, Nabi dalam keadaan puasa Ramadan pernah mencium istrinya. Ya, dalam kebiasaan rutin beliau ketika akan berangkat beraktivitas, apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena itu kegiatan-kegiatan rutin harian yang sudah biasa dilakukan, yang tidak menghadirkan syahwat. Jelas di sini? Nah, jadi sekalipun ada sentuhan misalnya, tapi dalam sentuhan ini tidak melahirkan syahwat, tidak berniat pada keadaan yang khusus terjadi antara suami istri, maka itu dipandang tidak membatalkan wudunya. Kesimpulannya, mohon maaf, ya, sentuhan yang dimaksudkan tadi tidak membatalkan wudu, kecuali dalam keadaan tidak sengaja ini keluar satu syahwat tertentu yang berpengaruh pada keadaan wudunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.